ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada para malaikat, aku menjadikan seorang khalifah. Khalifah itu wakil aku, wakil Allah di muka bumi. Ketika itu Adam manusia pertama. Qalu, bertanya para malaikat, ataj'alu fiha mayufsidu fil ar. Engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak di muka bumi. Kenapa? Karena manusia diberikan nafsu tadi. Wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah. Seperti sekarang perang mana tuh? Azerbaijan sama Armenia. Irak, Iran dulu. Korea Utara dengan Korea Selatan. Apa yang ditangkap oleh malaikat bukti. Sebagian besar manusia merusak, saling membunuh, menumpahkan darah. Karena diberikan nafsu, ambisi duniawi, ambisi terhadap kesenangan duniawi. Kalau tahajud ada yang berebut nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, tahajud ada yang berebut nggak? Biasanya yang konflik bahkan sampai perang, gara-gara apa? Dunia atau akhirat? Urusan dunia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami, kata para malaikat, yang selalu bertasbih, bertahmid, mensucikan engkau. Karena malaikat bang gak diberi nafsu, terus aja bertasbih, taat aja keinginannya. Kalau diperintahkan tuh suka, itu tabiatnya malaikat. Karena gak diberikan beban nafsu duniawi, kesenangan. Beda dengan manusia. Maka malaikat memprediksi manusia itu akan merusak di bumi, menumpahkan darah. Sementara kami, kata para malaikat, yang selalu bertasbih, bertahmid. Maka Allah menjawab, qol inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui, yang paling mengetahui. Dibuktikan? Maka lahirlah para nabi, para rasul, para wali-wali Allah yang memukau, yang membuat takjub penghuni langit para malaikat di dalamnya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah menyembelih anak yang dicintainya. Bayangkan, harus menyembelih dengan tangannya sendiri. Tanpa ragu setelah jelas petunjuk dari Allah, perintah dari Allah. Maka di malam itu, besok akan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Para malaikat di langit sana bertasbih, takjub. Ya, kalau orang bumi namanya geleng-geleng kepala. Punya nafsu, tapi bisa tunduk. Cinta kepada anak kalah dengan cinta kepada Allah. Itu maksud aku lebih tahu. Kalian tidak mengetahui. Nah, kita pun kalau mampu menundukkan hawa nafsu, maka membuat para malaikat di langit takjub. Bahkan Allah pun takjub. Salah satunya orang yang menundukkan hawa nafsu, kemudian datang ke majelis zikir, hatinya tunduk, mengagungkan Allah hatinya. Nafsunya tunduk ketika hati mengagungkan Allah. Sampai Allah menyebut-nyebut nama orang yang duduk di majelis zikir karena kagumnya, takjubnya. Manusia diberikan hawa nafsu, tapi nafsunya mampu ditundukkan. Mudah-mudahan kita mampu menundukkan hawa nafsu kita.